Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Cam. Saya Nur Fajri Musyafa Hanim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan merangkum berita dari Universitas Airlangga selama 2 minggu ke belakang. Baik, kabar pertama. Sambut penghujung Ramadan, Unair kembali gelar Itikaf bersama. Sambut penghujung Ramadan, Universitas Airlangga menggelar acara Itikaf bersama. Acara ini merupakan kegiatan rutin yang terselenggara setiap bulan suci Ramadan. Kali ini, acara Itikaf bersama terlaksana Jumat hingga Sabtu 5 hingga 6 April 2024 di Masjid Ulul Azmi Kampus Merce Unair. Pada acara Itikaf bersama kali ini, Unair mengundang salah satu mubalik terkemuka, Ustadz Muhammad Taufik AB. Dalam ceramahnya, Ustadz Taufik mengajak jamaah untuk mengingat kekuatan zikir dalam kehidupan. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMTAK, dalam sambutannya mengatakan bahwa Itikaf bersama ini bertujuan untuk mengajak para sivitas akademika Unair untuk bersama-sama menjemput Lailatul Qadar. Kabar kedua, Unair fasilitasi 550 mahasiswa mudik gratis ke 13 kota di Jawa Timur. Universitas Airlangga kembali mengadakan program mudik gratis untuk mahasiswa yang ingin pulang ke kampung halaman. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMTAK, memberangkatkan langsung sebanyak 550 mahasiswa mudik pada Jumat 5 April 2024 di halaman kantor manajemen kampus Merce. Program mudik gratis Unair itu terlaksana atas kerjasama Direktorat Kemahasiswaan atau Ditmawa, Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan atau DLKKL, serta Badan Eksekutif Mahasiswa Unair. Seluruh peserta mudik gratis itu juga mendapatkan bingkisan lebaran dari Unair. Dalam sambutannya, Profesor Nasih berpesan pentingnya untuk menjaga kedisiplinan dalam mengatur waktu, terutama ketika memanfaatkan kesempatan untuk mudik pulang ke kampung halaman. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut mengingatkan mahasiswa agar kembali ke kampus tepat waktu sesuai jadwal. Kegiatan kuliah kembali dibuka pada Selasa, 16 April 2024. Kabar ketiga, Unair gandeng Kemenak RI gelar seminar moderasi beragama. Universitas Airlangga gandeng Kementerian Agama Republik Indonesia gelar seminar moderasi beragama. Hadir sebagai pembicara utama dalam acara itu, Menteri Agama Republik Indonesia 2014 hingga 2019, Dr. H.C. Lukman Hakim Saifuddin. Seminar agama tersebut berlangsung di ruang Ternate, Gedung Asik Tower, Kampus Dharma Wangsa B Unair pada Rabu, 3 April 2024. Seminar itu mengusung tema penguatan moderasi beragama bagi sivitas akademika di perguruan tinggi. Acara tersebut dibuka oleh laporan dari Profesor Dr. M. Arskal Salim, GP MAG sebagai Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI. Dalam sambutannya, ia mengatakan, kegiatan seminar kerjasama antara Unair dan Kemenak RI harapannya dapat memberikan pemahaman yang tepat terkait moderasi beragama. Selanjutnya, saya akan mengabarkan prestasi membanggakan yang diperoleh oleh Sobat Hebat selama 2 minggu ke belakang. Prestasi pertama, Cerita MSIB Aufar, rancang instalasi panel surya di PT ATW Solar Indonesia. Universitas Airlangga menunjukkan dedikasinya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, terkhusus magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Dalam setiap batch program MSIB, Unair selalu aktif mengirimkan mahasiswanya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan praktis di luar pembelajaran kampus. Seperti halnya Aufar Mahran Aleani, mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, yang kini tengah mengikuti kegiatan magang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM sejak Februari hingga Juli 2024 mendatang. Ia mendapatkan penempatan di mitra PT ATW Solar Indonesia sebagai Junior Engineer and Project Intern. Prestasi kedua, alumnus Unair kembangkan startup pengelola jelantah berbasis sociopreneurship. Universitas Airlangga tidak pernah berhenti melahirkan insan inspiratif, seperti halnya Abdul Rahman, alumnus program studi akuntansi FEB Unair ini sukses mengembangkan bisnisnya yang bernama Gelatah. Berkat bisnisnya itu, ia dinobatkan sebagai wisudawan berprestasi Unair periode Maret 2024. Sejak kecil, ia memang telah memiliki cita-cita khusus untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Menurutnya, bisnis adalah ladang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kemampuan mengambil inisiatif,
sekaligus keterampilan dalam menghadapi tantangan. Alasan lainnya mengapa Abdul ingin mengembangkan bisnis ini adalah sebab keinginannya untuk membantu perekonomian masyarakat. Ia ingin membuka lapangan kerja, menyediakan produk berkualitas, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Prestasi ketiga, bisnis wallet milik alumnus Unair juarai pitching internasional. Kembangkan bisnis markas wallet, 3 alumnus Universitas Airlangga memenangkan pitching bisnis di kancah internasional. Mereka adalah M. Fairuzuddin Zuhair selaku CEO Lentera Alam Nusantara atau markas wallet, Maulana Satria Aji, serta M. Taufikul Yakin yang juga merupakan founder. Mereka berhasil meraih prestasi membanggakan sebagai presenter terbaik dalam kompetisi pitching di National University of Singapore Maret lalu. Fairuz mewakili tim menerangkan, markas wallet merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan agroteknologi, khususnya di bidang ekosistem sarang burung walet. Prestasi keempat, cerita mahasiswa Unair magang di Freeport hingga terlibat berbagai proyek. Magang menjadi salah satu batu pijakan bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja. Universitas Airlangga terus berkomitmen untuk mendukung para mahasiswanya dalam mengembangkan diri dan mempersiapkan karir mereka di masa depan. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan mendukung penuh partisipasi mahasiswa dalam program magang, salah satunya di PT Freeport Indonesia. Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020, Firman Cahyo Nugroho, menjadi salah satu peserta magang mandiri di PT Freeport Indonesia. Proses seleksi magang ini terbilang cukup ketat di mana dari 3.630 pendaftar, hanya sekitar 80 orang yang berhasil lolos. Saat ini, Firman tengah menjalani magang di Divisi Mining Safety, tepatnya di Section Industrial Hygiene dan Occupational Health. Prestasi kelima, cerita mahasiswa FTMM magang di Industri Minyak dan Gas Internasional. Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, Muhammad Rafil Nabil Arsalan berkesempatan magang di PT McDermott Indonesia. Ia dan rekannya, Haidar Yahya Al-Zahroni Susanto, menjadi segelintir mahasiswa Unair yang berhasil mengikuti magang di industri minyak dan gas tersebut. Program magang yang Arsalan jalani berlangsung selama 6 bulan di Kota Batam. Saat ini, usaha di bidang Engineering Procurement Construction atau EPC ini sedang menjalankan proyek kerjasama dengan Saudi Aramco. Arsalan juga Haidar terlibat dalam proyek tersebut. Berbekal ilmu menjadi seorang electrical engineer, Arsalan dan rekannya menjalankan 3 tugas utama, khususnya untuk menginspeksi barang-barang dan instrumen kelistrikan seperti panel, kabel tray, dan komponen lain. Prestasi keenam, cerita mahasiswa FKG Unair kejar mimpi sampai Yunani. Kegigihan dalam meraih mimpi mengantarkan Prasyarli Anuradinda, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sampai ke Yunani. Mahasiswa yang akrab dipanggil Shirley tersebut mendapatkan kesempatan untuk belajar di Aristotle University of Thessaloniki, Yunani. Aristotle University of Thessaloniki merupakan universitas terbesar dan terbaik di Yunani. Selain itu, universitas itu juga merupakan salah satu di antara 2 universitas Yunani yang mempunyai program studi kedokteran gigi. Bukan hanya itu, mahasiswa yang asing menempuh pendidikan di sini lebih banyak dibanding mahasiswa yang berasal dari Thessaloniki. Prestasi ketujuh, QS World University Rankings by Subjects 2024. 5 bidang ilmu Unair duduki peringkat 1 nasional. Universitas Airlangga kembali mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Baru-baru ini, QS World University Rankings merilis pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan narrow subjects dan broad subjects. Menurut pemeringkatan itu, Unair berhasil mencatatkan namanya ke dalam jajaran perguruan tinggi terbaik nasional maupun internasional. Dalam pemeringkatan narrow subjects, sebanyak 5 bidang keilmuan Unair menempati posisi 300 hingga 200 dunia. Posisi ini sekaligus menjadikan 5 bidang keilmuan itu sebagai peringkat 1 nasional. Dalam pemeringkatan narrow subjects, sebanyak 5 bidang keilmuan Unair menempati posisi 300 hingga 200 dunia. Posisi ini sekaligus menjadikan 5 bidang keilmuan itu sebagai peringkat 1 nasional. Kelima bidang tersebut diantaranya adalah Accounting and Finance di peringkat 101 hingga 150, Modern Language di peringkat 151 hingga 200, Economics and Econometrics di peringkat 151 hingga 200,
Lau di peringkat 151 hingga 200, dan Farmasi and Farmasologi di peringkat 301 hingga 350. Oke sahabat hebat, itu tadi adalah beberapa kabar dari Universitas Airlangga selama 2 minggu ke belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Airlangga di www.unair.ac.id/news. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada sobat hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Airlangga. Saya Nur Fajri Musyafah Hanim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Salam Unair hebat.